History sebagai momentum Kewan. Oke, saya Dian dari unit Montes, sekarang mengajar di Kewan. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Yuji Haikal, tapi anak-anak panggilnya Mr. Yuji, dari unit SD mengajar olahraga. Hai, nama saya Juni, Juniara Semarawati. Saya mengajar di SD dan saya mengajar digital technologies. Halo, nama saya Muskisha. Saya guru dari unit Junior High School, mata pelajaran matematika. Halo, saya Gilang dari unit PHS, Junior High School. Saya mengajar civic atau kita kenal dengan PKN. Saya Nurul Hidayat dari unit SMA Global Prestasi. Saya pengajar sosiologi. Halo, saya Mistia dari unit SHS. Sehari-hari saya mengajar civics education atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang aku tahu, kalau 1 Juni itu kan hari pertama kali Pancasila itu diresmikan, diumumkan setelah dari waktu kemerdekaan. Nah, kalau kesaktian Pancasila itu lebih ke pengukuhannya lagi sih, setahu aku, karena itu sempat ada perpecahan yang terjadi di hari-hari sebelumnya, dan pada saat tanggal 1 Oktober itu dikukuhkan lagi makna Pancasila itu apa gitu. Sedikit tak, kalau 1 Juni 1945 itu adalah ketika Pancasila dibacakan pertama kali oleh Presiden Soekarno. Kalau yang 1 Oktober mungkin, kalau prediksi aku sebagai orang awam adalah bagaimana diterbukti bahwa Pancasila itu sangat sakti dan tidak bisa digoyang oleh idealisme manapun. Karena at the time we win actually. Tahu dong. Kalau pada tanggal 1 Juni itu adalah hari kelahiran Pancasila. Kalau tanggal 1 Oktober itu hari kesaktian, di mana pada saat 30 September itu ada kejadian PKI ingin merubah ideologi negara, sehingga pada tanggal 1 Oktober ideologi negara Pancasila itu semakin diperkuat. Oh, 1 Juni sama 1 Oktober. Oh iya. Beda ya. Kalau 1 Juni itu ulang tahun. Ya. Kalau kesaktian itu momentum bahwa sakti itu istilahnya kuat gitu loh, gagah gitu loh. Saya gagah nih. Nah, ini sakti kesannya bahwa mengatakan bahwa kita nih kuat. Kalau di tanggal 1 Juni itu kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Itu merupakan perumusan dari Pancasila sendiri, dari Soekarno waktu itu. Terus kalau di tanggal 1 Oktobernya kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Itu sebagai peringatan dari gugurnya para pahlawan dalam peristiwa G30S. Kalau tanggal 1 Oktober itu kita peringati sebagai hari lahirnya Hari Kesaktian Pancasila. Itu tanggal 1 Oktober sebagai peringatan dari gugurnya para pahlawan dalam peristiwa G30S, dan untuk memperingati berhasilnya para militer mengembalikan kondisi semula, mempertahankan Pancasila. Ya jelas kalau guru PPKN harus tahu kalau misalnya 1 Juni itu kan hari lahirnya Pancasila, yang usulan nama Pancasila dari Soekarno. Kalau yang 1 Oktober ya sudah pasti itu pasca 30 SPKI ya. Kalau guru PPKN nggak tahu ya malu-maluin. Kalau 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila, yaitu yang dikumandangkan pertama kali yang diucapkan pertama kali itu pada tanggal 1 Juni. Sedangkan untuk 1 Oktober itu adalah hari kesaktian Pancasila. Kenapa dinamakan hari kesaktian Pancasila? Karena unsur-unsur yang ada di Pancasila itu, amal-amalnya Pancasila itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu sebagai pedoman untuk Indonesia. 1 Juni jelas dong hari lahirnya istilah Pancasila. Kalau hari 1 Oktober kenapa dinamakan kesaktian? Karena tanggal 30 Septembernya Pancasila pernah mau dirubah sama ideologi komunis. Tapi karena ideologi komunisnya berhasil dihalau, jadi disebutlah hari kesaktian Pancasila gitu. Bagaimana kita itu tetap
berada pada ideologi Pancasila, no matter how hard is the situations. Kalau kayak sekarang di Indonesia, saya bahkan mungkin kalau sekarang kita melihat radikal itu juga ada bahkan ada yang sounding kalau kita melihat ada yang mau mengubah Pancasila segala macam. Dan kalau kita memahami sejarah dan juga kita merayakan sih, saya berharap generasi muda dan juga kita tetap tetap berpegang teguh pada Pancasila itu sendiri. Makanya kita merayakan biar anak-anak baru, anak-anak muda itu juga paham bahwa Pancasila itu tuh terbentuk bukan karena sebuah hal yang mudah, tapi pengorbanan yang cukup besar, terutama banyak nyawa dan juga jenderal yang harus meregang nyawa. Kalau menurut aku sih di situ kita sebagai bangsa Indonesia diingatkan kembali apa sih makna Pancasila dan bagaimana seharusnya Pancasila itu membuat kita bersatu gitu, bukan malah terpecah belah gitu loh. Kalau dilihat dari sejarahnya mungkin nanti akan lihat banyak kontroversi kali ya, soalnya sejak zaman reformasi kan agak dievaluasi lagi tuh sebenarnya peristiwanya apa. Tapi kalau kita lihat makna tentang Pancasilanya itu sendiri sih, kesaktian Pancasila ya bagus untuk kita selebrasikan, kita peringati tiap tahun ya, soalnya Pancasila kan emang ideologi kita, jadi memang harus senantiasa dijaga. Ya, kita peringati hari kesaktian Pancasila itu dikarenakan memang ada banyak historis yang ingin mengganti ideologi negara kita ya. Nah, terutama puncaknya itu ada di G30S. Nah, sehari sebelum 1 Oktober itu ada peristiwa yang sangat besar yang ingin mengganti ideologi negara. Kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada Republik Indonesia, kepada masyarakat bahwa ini ideologi kita masih kuat gitu loh. Pancasila itu masih kuat. Harus kita kuatkan dan benar-benar sakti ya. Sehingga itu adalah pesan yang disampaikan negara kepada rakyatnya. Itu sih. Saya belum lahir sih kebetulan, cuma Iya, saya sering nonton. Hampir tiap tahun saya nonton ya. Saya menonton G30S PKI pertama kali ketika kelas 6 SD. Dan kelas 6 itu saya nonton bersama seluruh sekolah dan juga guru-guru. Untuk anak SD saat itu cukup menyeramkan, cukup sadis juga sebenarnya, tapi memang mindset saya pun jadi saya mengakui kalau saya sangat Pancasila sekali. Mungkin juga berawal dari situ. Saya tahu bahwa itu sangat berat ya di perjuangannya. Melihat filmnya, well, quite scary. Kalau pengalaman di global dulu kelas 4 sampai nangis-nangis waktu kita nonton bareng di Lubang Buaya. Memang peristiwanya kan memang cukup, bahasa yang paling mudah mungkin, sadis lah gitu. Ingat, belum lahir aku tahun 1965. Tapi kalau dari textbook waktu sekolah ya pastinya pernah dipelajari. Dan sekarang karena mengajarkan kembali, jadi ya super duper ingat harusnya gitu. Yang aku tahu itu kenapa terjadinya G30 SPKI itu pada saat 30 September tahun 1965 terjadilah pembantaian. Ya, kenapa terjadi pembantaian tersebut? Karena dari menteri-menteri tersebut yang akan membuat atau akan membuat sebagai Pancasila itu sebagai pedoman, sebagai amalan yang ada di Indonesia gitu. perlunya untuk mengingatkan kembali bahwa di zaman kapanpun pasti akan selalu ada orang yang mencoba memecah belah bangsa, entah dengan kepentingan apapun. Nggak perlunya ya karena apa ya, aku agak ngeri. Jadi mungkin itu karena menjadi suatu kontroversi sampai sekarang sih. Ya wajib tahu ya, tidak hanya perlu tapi wajib tahu, semua orang itu menonton peristiwa tersebut karena itu bagian dari sejarah. Jangan sampai melupakan itu sih. Yang perlu diingat itu adalah sebenarnya bahwa ini konflik dalam satu tubuh negara yang kemudian akhirnya tujuannya adalah ingin mengganti ideologi. Nah, bahwasannya
ketika orang mengganti ideologi itu sama aja mengganti seluruh sistem yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga kalau orang atau murid semuanya menonton, itu dia akan berpikir bahwa ternyata kejadian G30 ini, 30 September ini adalah upaya yang salah. Ya, kalau mau merubah, cukup dengan ideologi yang sama Pancasila, dan kitanya tuh berkarya gitu. Ya, berkarya. Dan sudah sangat baik Pancasila itu bagi negara kita sudah sangat baik. Kalau mengenang itu tujuan mengenangnya adalah at the end kita akan menghargai Pancasila itu sendiri. Kenapa? Misalnya pertama kali waktu tujuan utama Soekarno menerbitkan Pancasila kan mempersatukan Indonesia. Nah, ketika misalnya ini banyak orang yang menggoyang dengan idealisme yang saya rasa tidak cocok dengan kita sebagai bangsa. Nah, kondisi kenangan itu, perjuangan itu akan membuat kita lebih menghargai, saya rasa. Lebih kita akan paham gitu bahwa pahlawan zaman dulu itu sampai bukan hanya pengorbanan idealisme dan segala macam, bahkan nyawa pun mereka serahkan demi Pancasila. Artinya kalau kita sekarang, generasi yang sekarang mungkin menerjemahkan Pancasila kan dengan menghargai sesama bangsa, mencintai bangsa Indonesia dan seperti itu. Artinya saya rasa lebih mudah. Cuman ya kita harus paham latar belakangnya untuk bisa memahami itu sekarang. Terutama generasi yang sekarang ya, generasi muda, biar mereka bisa menghargai perjuangan yang begitu besar di belakang yang namanya Pancasila itu. Cuma pengalaman saya sebagai guru dan sekarang saya megang SD, cuma mungkin kemasan untuk memperkenalkan ini di anak SD bisa lebih dibuat lebih soft gitu. Artinya bagian yang sadisnya itu bisa entahlah, mungkin dibentuk dengan cara yang berbeda biar anak SD itu paham bahwa itu tidak baik, tapi mereka tidak melihat hal yang sadis. Karena kalau film itu saya rasa kalau ditonton anak SD terutama kelas 4 ke bawah, saya rasa kurang cocok. Iya, penting sih, karena bagaimanapun ada pahlawan-pahlawan kita yang gugur gitu, dan ada upaya juga kudeta negara ya, dan itu kan peristiwa-peristiwa penting yang harus dikenang terus, dan juga jasa-jasa pahlawannya juga harus selalu dikenang. Kalau yang pertama sih secara manusiawi aja sih, para pahlawan ini perlu banget dikenang, karena bagaimanapun mereka itu berjuang buat negara kita biar kita bisa kayak sekarang ini gitu, kita bisa hidupnya enak segala macam. Itu kan salah satunya peran dari pahlawan-pahlawan kita, termasuk juga pahlawan-pahlawan yang gugur waktu peristiwa G30S. Kalau dari arti Pancasilanya sendiri itu sih, kalau menurut saya sih penting sih, baik 1 Juni maupun 1 Oktober, karena ya balik lagi Pancasila kan ideologi negara kita. Kalau peristiwa-peristiwa bersejarah sih pasti kita harus tahu ya, sebagai warga Indonesia ada peristiwa sejarah apa aja. Kita harus tahu sih. Yang pasti sih kita jadi mengenang ya pengorbanan para pahlawan yang rela berjuang demi mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Perlu banget, itu kan sejarah. Gunanya untuk dijadikan pembelajaran dan untuk agar kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang pada saat itu. Karena itu sejarah bangsa untuk mempertahankan ideologi bangsa negara ini, itu Pancasila. Perlu. Kenapa? Karena dunia ini kan terus berkembang ya. Ideologi dominan yang ada di Indonesia nih, kayak misalnya liberalis dan komunis, itu terus nilai-nilainya juga berkembang. Sementara Pancasila sebagai ideologi kita itu mencoba fleksibel terhadap perkembangan tersebut. Jika kita nggak tahu nih tentang perkembangan tersebut berikut dengan nilai-nilainya, ya kita juga nanti akan ngerasa kayak ada kemunduran atau kayak ada apa ya? Ya kalau kita bisa bilang kayak inilah, ketinggalan zaman. Kalau seluruh poin itu bagi saya Indonesia banget ya. Kalau bagi saya,
Karena itu dirumuskan memang tidak hanya oleh satu orang, tapi ada perumusnya banyak ya pada saat merumuskan ideologi negara itu. Jadi kalau dikatakan mana yang paling penting, yang paling Indonesia banget adalah poin 1. Ya, kenapa poin 1? Justru sebelum Hindu Buddha datang, kita udah sangat religius. Itu yang harus diketahui. Nah, tujuan dari poin 1 ini adalah semua harus religius. Karena tidak ada agama yang semuanya agama yang menyampaikan bahwa membunuh itu baik, tidak ada. Ya, semua agama menyampaikan bahwa semuanya adalah perilaku itu harus berbuat baik. Nah, sisanya nanti ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agak dari agama itu. Jadi poin 1 yang sangat Indonesia banget dan memang harus dijaga poin 1. Oke, setiap sila pasti menggambarkan Indonesia banget ya. Para founding fathers memutuskan bahwa Pancasila bisa menjadi ideologi kita karena 5 sila tersebut biasa kita lakukan sehari-hari. Kayak sekarang misalkan saat pandemi, nilai ketuhanan kita masih bisa lihat banyak orang yang beribadah bersama-sama, meskipun ada yang via online, kemudian ada yang berjaga jarak dan sebagainya. Terus nilai kemanusiaan, orang-orang pada saling tolong menolong nih, misalkan di dagangannya untuk menjaga perekonomian mereka tetap baik. Kemudian kesatuan, masih banyak orang-orang yang mau mematuhi pemerintah, aturan protokol kesehatan, social distancing dan lain-lain. Kerakyatan meskipun terbatas ya, karena kita harus jaga jarak, nggak boleh ini, kita masih bisa menyuarakan aspirasi kita lewat kayak petisi, kemudian video-video yang bisa diupload di media sosial dan sebagainya. Keadilan kita bisa lihat di perkembangan berita sekarang, meskipun banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, orang-orang juga masih patuh terhadap hukum, kemudian yang melanggar juga dikenakan sanksi. Nah, jadi overall menurut saya sih emang semua nilai itu emang Indonesia banget. Sila ke-5, karena pada sila ke-5 itu kita dituntut untuk tidak membeda-bedakan. Kita punya berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Dan masyarakat Indonesia itu menurut saya solidaritasnya sangat tinggi dan tidak membeda-bedakan. Jadi itu Indonesia banget. Kalau dilihat dari sisi kesejahteraannya, memang Indonesia itu belum masuk ke dalam kesejahteraan yang adil untuk semuanya, karena kita bisa lihat banyak banget penduduk yang masih di kalangan menengah bawah, ada yang menengah ke atas yang banyak banget juga. Jadi belum semua adil merata. Tapi kalau kita lihat dari sisi keagamaannya atau budayanya atau rasnya, Indonesia patut solidaritasnya. Kita boleh beraktivitas keagamaan di mana aja, lalu kita boleh saling menghormati di hari-hari raya keagamaan yang besar. Kita boleh memperingatkan hari-hari raya tersebut dengan bebas. Kalau menurut saya yang pertama sih ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tahu sendiri kalau Indonesia itu kan luas sekali, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, etnis ya, dan agama juga. Jadi itu menurut saya itu paling berkesan sih, jadi dasar buat negara Indonesia tentang pentingnya keberagaman, menghargai perbedaan. Aku rasa setiap sila sih punya ini masing-masing sih. Ya pasti ada kekurangannya lah yang belum bisa terwujud. Ya, saya dari kalau kita lihat berkaca dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, harusnya juga ada kesetaraan dalam menganut agama. Itu setiap orang bebas menganut agama apa aja kan, dan dengan menjalankan prinsip-prinsipnya. Tapi nyatanya kita lihat juga masih banyak yang mengalami rasisme dalam hal itu. Belum sepenuhnya terwujud sih dari tujuan dari sila-sila itu. Jadi mungkin ini sih kita coba ambil dari sisi positifnya aja. Mungkin dari ini ya, sila ketiga lah ya. Sebenarnya itu maknanya kan lebih ke persatuan secara utuh di bangsa satu bangsa. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi lain, dari sisi positifnya ya mungkin kita bisa mengadopsi dari persatuan Indonesia itu ya, kita bisa lihat bagaimana beragam budaya di Indonesia itu bisa apa ya, meskipun misalnya kita punya macam-macam kultur, terus punya
berbagai latar belakang yang berbeda, tapi kita bisa tetap toleransi dengan budaya-budaya tersebut gitu loh. Jadi kalaupun di keseharian kita bisa berteman dengan siapa aja, dan maksudnya kalaupun ada teman yang misalnya bercanda mengeluarkan lelucon yang berhubungan dengan kesukaan mereka, ya kita juga mau belajar, oh jadi maksudnya itu ya, oh istilah di suku kamu tuh kayak gitu ya, jadi kayak gitu sih. Kalau ini aku lebih ke yang skup kecilnya sih, kalau misalnya di pergaulan lingkungan sekitar. Mungkin kalau kita keluar juga ya kita bisa lihat gimana setiap misalnya ada parade gitu, parade kebudayaan, itu banyak juga orang-orang yang tertarik untuk belajar kebudayaan lain gitu. Misalnya parade tentang parade kebudayaan Jawa, tapi ada juga kok orang-orang yang dari suku Manado, mungkin Ambon, yang mau belajar juga, mau tahu gitu sih. Oke, di sila yang ketiga itu kan persatuan Indonesia. Kita dari beberapa pulau ini kita sangat hebat sekali. Di beberapa pulau ini kita dapat menjadikan satu, dan ternyata di Pancasila juga dituliskan sila ketiga persatuan Indonesia. Menurut saya sila ketiga, persatuan Indonesia, dan juga sila kelima. Kalau sila ketiga itu buat saya adalah apa ya? Indonesia itu kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain kan memang kita ini budaya itu wow luar biasa berbeda, dan juga adat istiadat. Nah, Pancasila itu memberi yang namanya persatuan Indonesia. So wherever you are, we are Indonesia. Jadi itu kayak membuat kita menjadi satu. Sama yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, buat saya itu mungkin ya, saya ini pribadi pendapat adalah dimana itu kita belum bisa mencapai secara masih banyak banget yang bagian dari negara ini yang tidak merasakan yang namanya keadilan sosial gitu. Di negara kita banyak yang bahkan listrik aja mereka nggak punya. Kalau misalnya mereka terkena yang namanya kriminal atau kondisi tidak adil, mereka nggak tahu harus lapor ke siapa, atau bahkan tidak didengarkan gitu. Itu masih banyak yang masih, saya rasa itu masih PR sekali. Yang Indonesia banget, 1-5 jelas dong, soalnya Pancasila ini kan satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisahin satu sama lain. Semuanya sih kebetulan. Ada ya semuanya, tapi ada satu yang paling, kalau boleh pilih satu tuh sila ketiga sih, persatuan Indonesia. Kayak maksudnya itu pun berdampak ke diri aku sendiri dengan lingkungan sekitar aku, kayak gimana orang-orang tuh bisa lebih bertoleransi dengan budaya di sekeliling ataupun dengan kultur yang ada di sekeliling kita kayak gitu. Jadi maksudnya aku ngerasain kayak gitu, jadi itu berdampak banget ke aku, karena aku pun juga jadi bisa belajar budaya orang suku lain, maksudnya belajar toleransi dengan mungkin perbedaan perspektif. Kan kalau misalnya orang ada juga yang namanya kultur pasti akan ngebawa itu ke lingkungannya kan, akan terbawa juga. Nah itu belajar untuk beradaptasi juga dengan pribadi atau karakter orang tersebut gitu sih. Kalau sebagai guru sih ya kita juga maksudnya kita mengajarkan secara teori ya, kita harus menghargai semua nih, bagaimana keberagaman dari segi suku ataupun agama. Terus juga kalau dari prakteknya secara langsung sih anak-anak juga bisa ngelihat kok, kita selalu menekankan bahwa misalnya ada anak yang protes, kenapa sih cara doa temanku kok berbeda. Nah itu biasanya kita akan jelaskan sih kenapa, karena memang setiap orang punya kepercayaan berbeda-beda. Mungkin kalaupun mereka belum ngerti, tapi sering berjalan waktu mereka akan ngerti, dan lama-lama mereka bisa terbiasa juga dengan perbedaan itu. Ya yang penting sih ya dijelaskan secara teorinya, tapi juga dari prakteknya kita juga bisa jadi role model buat mereka gitu. Karena kan kita juga bilang bahwa mis-mis di sini semuanya juga punya agama yang beda-beda, ya, tapi kita bisa tetap temenan kok kayak gitu kira-kira. Pancasila yang aku banget itu kayaknya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena landasan kita, pedoman kita dalam langkah setiap hari, apa yang kita
Kalau aku sih tetap ya yang pertama. Kenapa? Karena dari situ aku sendiri belajar untuk meredam egoku, meredam diriku sendiri yang merasa paling benar gitu. Kita juga belajar menghargai orang lain. Oh, nggak cuma aku loh yang benar, orang lain juga pasti punya sisi benernya. I guess number one, even though I'm not that religious, tapi ya artinya kalau untuk diri sendiri ketuhanan yang Maha Esa, that's the most important thing. Meskipun mungkin saya nggak beragama banget, juga bukan orang yang bisa dijadi teladan secara agama, tapi buat saya bertuhan adalah nomor satu. Ya, pedoman kita untuk menjadi orang baik adalah yang pertama bertuhan. That's the most important thing, I guess. Udah pasti sih semuanya ya. Cuman kalau saya pribadi punya concern lebih di masalah human rights. Jadi saya senang banget menulis atau menyuarakan hal-hal tentang human rights. Jadi udah pasti itu artinya di sila kedua. Yang ada adalah sila pada musyawarah ya. Nah, di bagian pemusyawarahan itu bagi saya yang sangat penting karena memberikan pesan bahwa setiap tindakan, setiap tujuan, setiap dialog yang kita lakukan harus berdasarkan musyawarah. Nah, itu musyawarah itulah yang bagi saya sangat bermakna. Kemudian dari situlah tujuan ketika kita berorganisasi, ketika kita memberikan cita-cita atau menuju cita-cita itu ada di poin situ. Ya, jadi sehingga musyawarah itu bagi saya punya makna yang sangat luar biasa. Ya, tidak semena-mena saya punya tujuan ini, kita mau ke sana gitu kan. Enggak dulu kalau ke sana nanti begini. Nah, itu yang musyawarah itulah ya yang harus kita maknai ya yang dalam kehidupan kita berorganisasi. Kalau aku sih ini masih sila pertama, Miss. Tuhanan yang Maha Esa. Kenapa sangat terkenal sekali? Karena kita berangkat kalau dan Tuhanan yang Maha Esa berarti kita selalu mengingat Maha Pencipta kita ya. Dan jadi kalau udah kenapa saya milih siapa satu, karena kita udah menjalankan di jalannya Tuhan, kita dapat berjalan dengan lancar untuk segalanya. Terus sekali lagi saya harus bilang lima-limanya connected ya. Kenapa? Karena dari bangun pagi sampai saya tidur itu saya mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin banyak juga dari kita nih yang emang nggak sadar ternyata kita udah melakukan hal-hal yang berbau Pancasila. Mungkin saya share dikit. Misalkan kita bangun pagi, saya sholat subuh, itu udah berkaitan sila ke-1. Kemudian kita menyapa ke tetangga, itu udah sila kedua. Kadang juga tetangga kita bantuin kalau ada kesulitan. Kemudian saya hidup di lingkungan yang multikultur, multi etnis, multi agama juga. Nah, setiap hari Sabtu kita kumpul bersama membahas hal-hal yang lagi penting, yang lagi happening lah. Kemudian sila keempat, saya termasuk orang yang aktif di lingkungan, jadi saya terpilih jadi sekretaris gitu di ini. Nah, di situ sebuah masalah yang ada kebetulan menjadi masalah pembangunan drainase, kita sampaikan dengan baik-baik, kemudian kita lakukan musyawarah dan seterusnya. Kemudian untuk keadilan pun saya berusaha untuk melakukan keadilan sebaik-baiknya dalam hal misalnya di sekolah ya, memberikan nilai kepada siswa yang sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kemudian yang belum mengerjakan tugas dengan baik ya mungkin saya support dulu dan saya minta untuk melakukan submit, tapi tetap penilaiannya berbeda dengan anak yang sudah mengerjakan tugas. Itu contohnya ya. Yang bisa di-share adalah mereka harus banyak melakukan kegiatan positif karena setiap tindakan positif kandungan Pancasila. Itu yang saya gitu. Bye. Okay, you're welcome. Di lanjut. Thank you, bye-bye. Ya, terima kasih ya untuk saya mau baca RPUL habis ini. Oke, Miss Listi. Murid yang menonton video. Thank you, Miss Tia. Sampai jumpa. Oke, bye-bye. Dadah. Ini nanti yang malu-maluin ditayangin nggak? Ya dadah.